Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, Mama Mantri. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mudah upload dokumen 8 standar persyaratan akreditasi di Sispena tahun 2021. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng supaya tahu update terbaru di channel saya. Menyiapkan dokumen 8 standar akreditasi, ada sebagian yang merasa kesulitan. Sebenarnya itu hal yang tidak sulit kalau kita tahu caranya. Bagaimana sih caranya? Yuk kita simak tutorial berikut ini. Langkah yang pertama, pastikan laptop kita tersambung dengan jaringan internet. Selanjutnya kita akan membuka di Google Chrome. Selanjutnya kita akan masuk ke link berikut ini ya. Nah, kita sudah masuk di Sispena. Kemudian masukkan username dan password. Username dan password ini adalah selalu NPSN dari lembaga ini. Sebagai contoh, saya masukkan NPSN di username dan password, kemudian kita klik masuk. Nah, di sini sudah ada tampilan proses akreditasi, pendaftaran, dan sebagainya. Di sebelah kiri kita akan lihat dashboard, sertifikat, dan input PPA. Kita akan masuk ke input PPA. Di sini sudah muncul nama lembaga, NPSN, kemudian cek program lembaga dan persyaratan. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa ada 5 persyaratan yang harus kita isi sebelum kita mengisi PPA atau penilaian prasyarat akreditasi. Jadi kalau 5 syarat ini belum kita isi, kita tidak bisa masuk untuk mengisi PPA. Ya, kita akan membahas satu persatu untuk pengisian PPA-nya. Di sini terdapat 8 standar yang harus kita isi, mulai dari standar 1 sampai standar 8. Kita mulai standar 1 dulu ya, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Untuk yang item 1 adalah tentang deteksi pertumbuhan anak. Jadi yang diminta adalah ketersediaan rekapitulasi pertumbuhan anak. Dokumen rekapitulasi pertumbuhan anak yang memuat ini ada beberapa item. Bagaimana cara kita mengisikannya? Kita harus mencentang satu persatu sesuai dengan keadaan lembaga kita. Jadi kita tunggu. Nah, ini data berat badan menurut usia. Setelah kita centang, di bagian kanan ini akan muncul unggah file, kemudian ada tanda mata, kemudian ada ini sampah, ini adalah untuk menghapus. Kita akan mengunggah file dengan cara klik unggah file. Kita tunggu beberapa saat agar kita bisa mengunggah file. Ini teman-teman sudah muncul standar 1 dokumen STTPA. Ini teman-teman sebelum mengisi semua itu sebaiknya teman-teman bisa menyimpan 8 standar ini yang mau kita isikan. Jadi kalau nanti kita mau mengisi tinggal membuka saja. Ini kita klik, kita ambil yang deteksi pertumbuhan anak. Kemudian kita isikan sesuai permintaan tadi. Misalnya berat badan menurut usia. Ini kita klik. Dokumen jangan lupa berupa PDF. Nah, kalau kita sudah sukses mengambil
dokumen ini akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita selanjutnya tinggi badan menurut usia. Sama ya caranya. Kita ambil dokumen tinggi badan menurut usia. Kita tunggu. Nah, ini teman-teman yang bagian kanan, misalnya kita ingin melihat dokumen yang kita upload tadi itu benar apa salah, kita cukup ini. Kita klik. Nah, di sini sudah ada rekap tinggi badan menurut usia. Ini adalah rekapan sesuai dengan keadaan di lembaga. Kemudian kalau kita ingin menghapus, yang bagian sini saja kita hapus. Ya, menghapus file. Kalau kita mau menghapus, kita klik OK saja. Setelah kita klik OK, nah ini dokumen sudah terhapus. Itu pengisian untuk selanjutnya sama ya, dicentang sesuai dengan keadaan lembaga. Ini standar pertama, kemudian cara pengisian 8 standar itu sama. Misalnya ada standar 2, ya, kita klik tentang standar isi yaitu KTSP. Di sini yang diminta adalah ketersediaan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan terbaru. Jadi dokumen kurikulum terbaru itu meliputi, nah ini ada muatan, materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, lembar pengesahan minimal dari pimpinan lembaga. Sama caranya seperti tadi, muatan materi yang kita punya di KTSP kita centang. Ya, kemudian kita ambil file kita. Nah, tadi adalah dokumen standar 2 atau standar isi. Kita klik. Nah, ini KTSP kita klik. Kemudian tadi yang diminta adalah muatan materi. Ini muatan materi sudah saya simpan berupa PDF. Kita ambil saja untuk kita isikan. Ditunggu ya untuk beberapa saat. Nah, sama ya seperti tadi. Kalau kita mau merubah, mau menghapus, tinggal di sebelah kanan ini saja yang kita klik. Ini standar 2. Demikian juga seterusnya sampai standar 8. Kemudian di standar 4 ya, ini akan muncul ketika data kita sudah sinkron di Dapodik atau kita sudah melakukan pemutakhiran data di Dapodik ya. Jadi kalau kita datanya belum sinkron di Dapodik, di sini tidak akan muncul. Jadi untuk standar 4 itu harus kita sinkronkan. Kemudian standar 5 ya, ini juga sama ya. Jadi standar 5 ini tidak ada tempat untuk mencentang ketika data atau dokumen daftar inventaris keberadaan sarana bermain ini belum sinkron atau kita belum melakukan pemutakhiran di Dapodik. Ketika kita sudah sinkron, ini tempat untuk mencentang akan muncul. Ya, demikian juga ya untuk selanjutnya untuk ketersediaan dokumen sarana umum juga sama. Jadi standar 4, standar 5 itu harus sinkron dengan Dapodik. Pada standar 3.2 ini adalah standar proses tentang supervisi pembelajaran. Ini sama, kita bisa unggah file, kemudian seperti yang tadi ya, sama unggah file, kita ambil file kita, kemudian kita tarik ke bawah ya. Di sini ada ruangan yang berisi catatan kemudian kirim. Ini untuk apa ya teman-teman? Ini adalah untuk kalau kita ingin mencatat sesuatu yang penting. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang penting, ini dibiarkan saja
karena ini nanti akan menjadi catatan ketika lembaga kita dinilai KPA oleh asesor. Ini adalah berupa chat dari asesor yang memerlukan jawaban dari kita. Kemudian yang deskripsi ini adalah supervisi pembelajaran, pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan PAUD terhadap proses pembelajaran yang meliputi. Ini adalah sama seperti ini dokumen yang dibutuhkan yang kita isikan. Untuk standar 6, 7, 8 itu pengisiannya sama. Ya teman-teman, itu sudah jelas ya untuk cara pengisian 8 standar dengan mudah. Tetapi teman-teman itu harus menyiapkan dokumen berupa standar 1 sampai standar 8 dengan satu file berupa folder-folder. Nanti kita tinggal membuka saja mana yang mau kita isikan. Ini contohnya acuan kurikulum. Nah, ini sudah kita siapkan berupa PDF. Jadi kita tidak kesulitan untuk memasukkan di Sispena. Demikian tadi teman-teman untuk tutorial cara yang mudah dalam mengupload 8 standar atau dokumen 8 standar kita. Jadi sudah jelas ya, ketika persyaratan umum ini sudah oke, sudah terpenuhi, kita baru bisa mengisi untuk dokumen penilaian persyaratan akreditasi. Dan cara pengisiannya, sebelumnya kita harus menyiapkan dokumen 8 standar berupa folder. Di dalam folder kita isi apa saja yang harus kita masukkan biar kita mudah untuk memasukkannya. Ya, demikian teman-teman, sukses untuk kita semua. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya tentang pembahasan dokumen berstandar. Sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.